Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta edisi hari ini, hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, dengan mengetengahkan informasi tentang Bacalon Kades Sipispis Durmansyah Purba klarifikasi bahwa tidak ada pemotongan dana bantuan Rutilahu. Bacalon Kades Sipispis Durmansyah Purba beserta anggota masyarakat penerima bantuan dana Rutilahu dari Dinas Sosial sengaja hadir di Desa Silau Padang demi untuk mengklarifikasi tentang ketidakbenaran adanya pemotongan dana bantuan Rutilahu Selasa 15 Maret 2022. Menurut keterangan Durmansyah Purba yang dibenarkan oleh masing-masing penerima bantuan Rutilahu bahwa mereka sepakat mengumpulkan masing-masing sebesar 3 juta rupiah untuk dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran biaya tak terduga, misalnya pembuatan laporan pertanggungjawaban, rental atau sewa kendaraan, dan biaya makan ketika pencairan dana dari bank, ucapnya. Biaya belanja ke panglong dan operasional yang lain-lainnya yang tidak harus dibeberkan, siapa yang menanggungnya jika seandainya uang tersebut tidak ada, kata Durmansyah Purba. Bahkan ini semua sudah dimusyawarahkan dan tidak ada yang keberatan karena uang ini jika ada sisanya maka akan dikembalikan lagi kepada mereka. Itu pun setelah rumah mereka kita cat dulu biar keren, ungkapnya di depan penerima bantuan. Kalaupun ada isu-isu tentang adanya pemotongan bantuan dana dari Dinsos, maka dengan pertemuan ini isu-isu tersebut terbantahkan dengan adanya pernyataan dari mereka sebagai masyarakat penerima bantuan tersebut, tuturnya. Harapan saya dan penerima bantuan kiranya dengan pertemuan ini maka kita tutup agar isu-isu yang tidak bertanggung jawab tersebut tidak lagi berkembang di masyarakat. Tutup Durmansyah Purba selaku Bacalon Kepala Desa Sipispis dan berharap doa dan dukungan dari masyarakat Sipispis untuk saya maju di Pilkades Desa Sipispis pada 31 Maret 2022 ini. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi. Selanjutnya kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kriteria Bapak sebagai pelaksana tugas, Pak, ya. Waktu tahun berapa saya tanya dulu sama Bapak sebagai pelaksana tugas kepala desa, Pak, ya. Waktu itu. Termasuk iyalah pelaksana antar waktu lah itu ya. Pelaksana antar waktu ya, Pak, ya. Berapa tahun, Pak, Bapak? 2 tahun. 2 tahun, Pak, ya. Nah, saya mendengar adanya kebijakan-kebijakan Bapak selama jadi pelaksana tugas kepala desa Sipispis tentang Rutilahu yang kebetulan ricuh, Pak, ya, agak ricuh sedikit ya, agak-agak ramai sedikit karena adanya, menurut informasinya ada pemotongan Pak, ya. Jadi Pak, mohon Pak dijelaskan tentang pemotongan itu, Pak. Jadi sebetulnya cerita pemotongan ini nggak ada, Pak. Dari kesepakatan awal itu kami buat perjanjian untuk dana cadangan. Artinya dana cadangan itu pertama membuat laporan yang kami tidak sanggup, yang masyarakat penerimanya tidak mampu untuk membuat itu, jadi kami pakai tenaga ahli. Kedua, mungkin ada tim-tim survei. Baru berikutnya ketiga, ada juga begini, Pak. Waktu mengambil duit pun kan tidak mungkin naik sepeda motor. Pasti nyewa mobil lah. Nah, uangnya kan tetap dari situ, Pak. Berikutnya belanja juga. Belanja itu ke panglong di tebing. Jadi kami
mengharapkan selisih harga yang dari di desa Spis-Spis ini waktu itu sekitar 60-an lebih, kami di tebing bisa 56.000. Jadi ke sana pun kami rame-rame bikinnya. Rame-rame itu belanjanya itu disesuaikan keperluan bahan bangunan yang dicarikan mereka tukangnya masing-masing. Dibuat tukangnya masing-masing lah itu. Si A keperluannya belanjanya itu sekitar 10 jutaan, si B begitulah Pak. Jadi belanja kami ke tebing itu di Irek itu, di situ kami kalau setingkat kepala desa, saya lah dibilang, karena saya penanggung jawab anggaran Pak, itu tanda tangan materai itu, penanggung jawab anggaran itu. Jadi mereka apa yang dibelanjakan, saya bayarkan. Misalnya si Popong, belanjaannya misalnya 10 jutaan, saya bayar ke 10 juta. Jadi uangnya kan masih ada sisa Pak. Nah, jadi dia ada lagi nanti di luar toko bahan bangunan tadi. Dia ada belanja pasir, ada belanja batu bata, uang dari situ juga. Jadi ada sisanya yang katanya tadi ada pemotongan yang 3 juta tadi, 17 lah dulu kita buat. Di 17 itu digenapkan. Jadi 3 juta itu tetap anggaran. Ada juga yang sudah memakai anggaran 3 juta. Ada penerima. Penerima itu uangnya kurang beli pasir. Nah, dia bilang, uangku kurang ini beli pasir. Kan ada uang itu yang 3 juta lagi. Atau belanjanya yang belanja berlebih, uang dari 17 juta itu kan kurang Pak. Kita pakaikan juga dari situ gitu. Memang adalah udah dipakai uang dari yang 3 juta kali 8 itu 24 juta itu udah ada terpakai dari sewa mobil, untuk biaya makan waktu belanja, atau minum-minum kopi, dan lain-lain lah. Tapi intinya, kesepakatan bersama lah itu Pak. Itu ceritanya bukan pemotongan. Kalau pemotongan kan mungkin untuk kades sendiri. Atau untuk aspirasi dari Dewan. Mungkin itu kan. Tapi kalau dana cadangan, dana talangan itu memang ada. Kesepakatan kami musyawarah ada 2-3 kali. Semua udah sepakat. Jadi kalau udah selesai pun kami ini, yang semalam kami udah ke Dinsos. Tapi nggak usah dibilang-bilang lapanya itu kan. Udah ke situ Dinsos semalam. Jadi mungkin ada pemeriksaan BPK atau yang lain kan gitu. Itu nggak usahlah ditulis secara apa ya kan Pak. Jadi apa kita aja itu, off-record aja. Tapi yang ianya, kalaupun dah terpakai yang dana anggaran tadi yang masing-masing, cadangan tadi 3 juta itu, telah selesai, tidak habis dipakai, tidak habis 3 juta, itu bakalan dikembalikan lagi. Karena sudah gitu kesepakatan kami. Dan bapak yang penerima ini pun memang itulah yang diapakan kesepakatan awal itu Pak. Jadi kira-kira begitulah dari kami yang pengguna anggaran. Jadi sebenarnya pemotongan itu tidak ada lah ya Pak ya? Pemotongan tidak ada Pak. Iya. Berarti itu semua kesepakatan bersama Pak ya? Kesepakatan bersama. Ya. Jadi ini ada sedikit pertanyaan di sini, ada kumpul ada sekitar 7 orang ini Pak. Apakah ini termasuk orang-orang yang penerima dana bantuan itu? Ya, Pak siapa namanya Pak? Pak Erlison Sinaga. Pak Erlison Sinaga sebagai ketua ya Pak ya? Bapak? Saya anggota. Anggota Pak, sekretaris yang mana? Saya Pak. Oh, Bapak sebagai sekretaris ya. Sedikit Pak saya tanya dulu sama ketua dulu ini. Pak Ketua, kira-kira apa yang menjadi pernyataan dari Pak Kepala Desa tadi? Apakah itu benar adanya Pak? Jadi artinya kami ingin supaya ke depan ini jangan lagi menjadi isu-isu miring terhadap Bapak mantan Kepala Desa Spis-Spis atau pelaksana tugas Kepala Desa Spis-Spis ini. Artinya supaya dengan pertemuan kita hari ini supaya semua itu ditutup lah ini cerita-cerita miring tentang itu kan gitu. Jadi tolong Pak, apakah benar apa yang menjadi pernyataan Pak Kepala Desa tadi Pak? Sekarang begini, itu kami dengar ada pemotongan. Itu tidak ada pemotongan. Iya. Ya seperti satu contoh saya tidak mau, kalau tidak ada uang yang 3 juta tadi, saya sudah berutang menggunakan membeli pasir 1 truk. Jadi saya bermohon kepada Bapak ini. Iya. Memohon kepada Bapak ini, bahasanya duit itu sudah habis.
Kumohonkanlah kepada Bapak ini untuk membeli pasir 1 truk. Bapak bilang uang kamu kan masih ada di sini, itulah kita belikan. Namun kalau cerita ada orang potongan, tidak ada Pak. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi boleh dibilang dana yang 3 juta itu termasuk dana talangan lah ya. Ya. Kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan, itulah dana yang bisa digunakan gitulah ya. Selanjutnya ada lagi yang perlu Bapak sampaikan kira-kira Pak? Itu kalau dari saya tidak ada Pak. Namun kalau dari saya sendiri kalau potongan 3 juta itu tidak ada Pak. Tidak ada ya. Tidak ada. Pak Erlison tadi Pak ya? Ya Pak. Erlison Sinaga. Tidak ada. Ya. Makasih Pak. Coba ini Pak Sekretaris, siapa Pak nama Bapak Pak? Hotman Pak. Siapa? Hotman Damani. Hotman Damani. Iya Pak. Apa yang Bapak ketahui tentang keributan-keributan masyarakat lah boleh kita katakan, isu-isu miring tentang Pak Durman Purba ini mengenai Rutilahu yang katanya ada pemotongan. Apa yang Bapak ketahui tentang itu Pak? Sebetulnya Pak, kalau pemotongan itu tidak ada. Sebetulnya kan itu memang 3 juta itu ditinggalkan dengan Pak Lurah kan, karena itu kan karena ada biaya kita yang tak terduga. Nah, kan misalkan mau kemarin itu kan kami ngambil duit juga ya pakai modal juga istilahnya kan. Ya mungkin ya dari sanalah kami ambil nanti. Tapi setelah itu nanti biaya tadi udah semua terjumlah, baru akan dibagi lagi kepada kami. Oh, jadi setelah adanya kalkulasi berapa habisnya, dan jika ada kelebihannya nanti akan dibagi lagi kepada anggota yang dipotong tadi Pak ya? Ya, oke Pak ya. Selanjutnya, ini Bapak inilah dulu yang paling tua ini. Apa pendapat dia? Bagaimana pendapat Bapak tentang apa yang dinyatakan oleh Pak Durman Shah Purba sebagai pelaksana tugas kepala desa saat itu Pak? Kalau menurut saya ya apa yang diterangkan ketua tadi ya begitu aja lah, nggak ada lebih kurangnya ceritanya yang gitu aja. Berarti apa yang dikatakan oleh ketua dan sekretaris tadi memang itulah yang sebenarnya Pak ya? Jadi sebenarnya tidak ada lah Pak ya pemotongan, adanya indikasi penekanan terhadap masyarakat penerima Rutilahu tadi Pak ya? Oke lah Pak, makasih. Saya rasa sudah cukuplah sekian. Ini Pak siapa tadi Pak nama Bapak? Saiful Bahri. Pak Saiful Bahri. Sebagai anggota penerima Pak ya? Iya. Apa yang Bapak ketahui tentang keributan atau kita bilang isu-isu miring masalah bantuan dari Dinas Sosial tentang Rutilahu ini Pak? Kalau saya ketahui, ini kan ada laporan karena satu orang nggak mau menerima kan gitu, ini kan makanya nggak usah itu Pak dibicarakan Pak, masalah siapa yang melaporkan itu nggak perlu kita Pak, yang jadi penting kalau kita yang masalah 3 juta itu itu tidak bisa dikatakan potongan. Kenapa? Karena seperti kata ketua tadi, dananya saja kurang, itu dia sudah minta sama Pak Kades lagi dari 17 juta itu udah ada lagi dia beli pasir 1 truk. Beli pasir Pak ya? Iya. Jadi kan enggak, kalau dia potongan berarti kalau diminta 1 truk itu mana mungkin dikasih Pak Kades kalau dia namanya potongan. Tapi kan ini dana talangan kan gitu. Mana tahu ada kekurangan, jadi kami gunakanlah itu. Selanjutnya seperti kata Pak Kades tadi, kami kan tak ngerti buat LPG, buat apa-apapun itu karena jadi itulah dana dari situlah. Karena kalau kita ketahui Pak membangun ini, kalau udah kita banyak uang kita pikirin uang kita semua, rupanya pas dibangunkan kurang. Jadi sempat nanti mana uang untuk nyewa mobil kan gitu, sempat diminta Kades. Mungkin kami udah angkat tangan, nggak ada lagi Pak kalau kami bilang. Jadi alhamdulillah Pak Kades ini memang istilahnya bijaksana lah. Jadi dibuatlah dana talangan seperti itu dengan kesepakatan kami juga bersama. Jadi artinya dana talangan ini adalah suatu dana yang kira-kira sewaktu-waktu dibutuhkan menjadi dana tak terduga lah ya, dana tak terduga. Kita, gitu, ya, Pak. Jadi oke lah Pak, saya rasa sudah untuk itu kita kembali lagi kepada Pak Kepala Desa ini Pak.
Kira-kira apalagi yang perlu Bapak tambahi untuk menepis isu-isu yang miring ini, Pak? Jadi yang tambahannya itu Pak, yang pemotongan tadi itu yang memang udah terbantahkan Pak. Iya. Jadi gini juga, memang yang rumah yang sudah dibangunkan ini kan belum lagi becet Pak. Iya. Mungkin nanti uangnya itu beli cat lah. Oh, Tambahan gitu. untuk cat gitu Wah, kan. sebetulnya sangat terbantu Pak Iya. mereka-mereka ini Pak. Iya. Terus Itulah Pak? yang depannya. Jadi yang inilah, karena kalau yang dana talangan itu jelas nggak habis. Sudah kita yang tadi yang off record itu lah Pak. Iya, iya. Nggak habisnya itu. Jadi bisa orang yang nanti beli cat atau keperluan lain lah untuk menghias rumahnya. Nanti kalau misalnya apa, bisalah kami kirimkan juga foto-foto rumah-rumahnya Pak. Memang udah keren-keren kali lah. Orang ini udah bersyukur kali lah. Jadi Pak, pertanyaan dikit Pak, apa harapan Bapak setelah adanya pertemuan ini Pak? Jadi harapan kami istilahnya jangan berkembang lagi Pak gitu kan. Ya. Jangan ada lagi lah berita-berita miring ini Pak ya. Berita miring, karena kenapa saya bawakan juga penerima ini Pak, biar bisa menjelaskan ke Bapak gitu. Iya. Ke media, ke rekan-rekan media. Kalau sayanya nanti pasti ini kan gitu. Iya, Karena iya. kalau debat pun kalau kayak saya kan 2 hari 2 malam pun tahannya itu kan gitu kan. Tapi kalau masyarakat penerima ini kan enggak Pak ya. Iya, kan? iya betul Pak, betul Pak. Nah, itulah makanya mereka lah menjelaskan. Jadi saya bilang jelaskanlah sebetul-betulnya. Jadi biar rekan media itu pun sama rekan media itu aku bilang jangan nokoh. Iya. Berdusta pasti ketahuan, kalau Iya. bohongnya aku bilang Betul, pasti ketahuan. Betul. Terus terang aja aku bilang, apa yang kira-kira yang kalian ketahui ngomong, gitu aja. Jadi itu ajalah menjadi harapan Bapak supaya bagaimana isu-isu miring ini jangan berkembang Iya, Pak ya. berkembang. Nah, apalagi saat ini Bapak sedang bertarung Pak ya Iya. dalam pelaksanaan pilkades di Sipis-Pis Pak ya. Jadi untuk terakhir Pak, saya akan tanya sedikit-sedikit sama Bapak ini siapa-siapa aja ini peserta penerima bantuan Rutilahu ini. Tadi Pak Ketua tadi ya Pak ya, Pak. Pak siapa Pak? Nama Bapak Pak? Ramlan Saragi. Ramlan Saragi. Bapak Pak? Tani Ben Saragi. Saiful Bahri. Saiful Bahri. Bapak Pak? Teman-teman Iya. Terus Pak? Bopong Sinaga. Iya. Bapak Pak? Sofyan Hasibuan. Oke lah, selesailah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semua menjadi terklarifikasi. Jadi tidak ada lagi ke depan isu-isu miring tentang Pak Kades, calon Pak Kades ke depannya ini. Jadi untuk itu kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.